Selamat pagi anak ibu guru yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang masih setia menunggu video pembelajaran yang ibu berikan setiap harinya. Oke, anak-anak ibu guru semuanya, sebelum kita mulai belajar hari ini, seperti biasa, ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya sedikit. Kita berdoa, ibu guru yang pimpin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat menikmati hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan memulai aktivitas kami Tuhan. Kami akan melakukan proses belajar mengajar daring. Kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu semuanya yang ada di rumah Tuhan untuk dapat memahami dan mengerti apapun yang Ibu Guru sampaikan hari ini. Bapa yang baik, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan segalanya Tuhan. Begitu juga dengan COVID-19 yang belum kunjung selesai dari dunia ini Bapa, terkhusus kota kami. Kiranya Engkau memberikan mukjizat-Mu Tuhan agar COVID-19 ini cepat berlalu dan kami bisa berkumpul bersama melakukan aktivitas kami sebagaimana biasanya sebelum COVID-19 ini ada. Bapa yang baik, segala dosa dan kesalahan kami ampuni agar kami layak menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Engkau berkati kedua orang tua kami, Engkau berikan kesehatan, Engkau berkati segala pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak ibu guru semuanya, sekarang silahkan buka buku temanya halaman 114. Lalu buka buku bupenanya halaman 161. Halaman 161, hari ini kita masuk pada subtema yang keempat, yaitu tentang bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Jadi bukan hanya kebersihannya saja, tetapi juga kesehatannya. Kalau sudah bersih, di mana ada kebersihan, di situ ada kesehatan. Oke? Mari kita baca pertama, mengenal ungkapan pemberitahuan. Kalau yang terakhir kemarin, minggu lalu kita sudah belajar tentang ungkapan perintah. Ya, ungkapan perintah. Hari ini kita mau belajar tentang ungkapan pemberitahuan, mengenal ungkapan pemberitahuan. Mari kita baca bersama teks bacaan yang ada pada halaman 161 di buku bupenamu. Lingkungan alam adalah ciptaan Tuhan. Sebagai manusia, kita harus memeliharanya. Kita tidak boleh membiarkan lingkungan alam menjadi kotor dan tidak sehat. Lingkungan yang kotor akan membuat kita tidak nyaman dan mudah terserang penyakit. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga. Perhatikan percakapan berikut. Jadi di sana ada dua orang bapak. Itu mereka lagi ada di kantor pengurus RT. Lalu salah seorang bapak mengatakan, hari Minggu ini kita akan bekerja bakti. Mungkin itu Pak RT-nya. Kita harus segera membersihkan sampah-sampah di selokan agar desa kita tidak banjir. Lalu dijawab sama bapak warganya, baik Pak RT, saya akan memberitahu warga lain agar mereka bisa meluangkan waktunya di hari Minggu. Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang ungkapan pemberitahuan. Ada di halaman 162 sayang. Pada percakapan tersebut terdapat ungkapan pemberitahuan. Ketua RT memberitahukan kepada warga bahwa akan diadakan kerja bakti. Ungkapan pemberitahuan berisi sebuah informasi. Ungkapan pemberitahuan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami.
Perhatikan contoh ungkapan pemberitahuan yang lain berikut. 1. Fitri terlambat datang ke sekolah. 2. Sampah yang dibuang di selokan dapat menimbulkan banjir. 3. Dedi gemar bermain sepak bola. Jadi ungkapan pemberitahuan itu sudah dikatakan tadi bahwa ungkapan pemberitahuan ini berisi tentang sebuah informasi. Dan informasi itu atau pemberitahuan itu yang ditulis itu harus bahasanya itu harus mudah dipahami. Dari percakapan yang tadi kan, yang percakapan antara Bapak RT dan warganya itu, manakah di sana ungkapan pemberitahuan saya? Kalau kamu pahami, hari Minggu ini kita akan bekerja bakti. Kita harus segera membersihkan sampah-sampah di selokan agar desa kita tidak banjir. Yang manakah di sana ungkapan pemberitahuan? Iya, jadi ungkapan pemberitahuan dari Pak RT itu adalah hari Minggu ini kita akan bekerja bakti, ya. Jadi di sana Pak RT memberitahukan bahwa hari Minggu akan dilakukan atau dilaksanakan kerja bakti. Baik. Ayo berlatih, mari kita berlatih. Lingkarilah nomor untuk kalimat yang merupakan ungkapan pemberitahuan. Coba kamu perhatikan, ada nomor 1 sampai 8. Baca, kita baca bersama. Nomor 1. Tolong ambilkan aku air untuk menyiram tanaman. Apakah itu ungkapan pemberitahuan? Tidak ya sayangnya. Itu permintaan atau ungkapan permintaan tolong. Nomor 1 itu ungkapan permintaan tolong. Lalu nomor 2. Lingkungan sekolah Mei bersih dan sehat. Apakah itu ungkapan pemberitahuan? Iya, itu adalah ungkapan pemberitahuan bahwa lingkungan sekolah Mei itu bersih dan sehat. Lalu yang nomor 3. Di manakah alamat rumah Made? Apakah itu ungkapan pemberitahuan? Tidak. 4. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu ungkapan pemberitahuan? Tidak. Kalau buanglah sampah pada tempatnya itu ungkapan apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu ungkapan apa? Ayo. Siapa yang bisa tahu ungkapan apa? Coba dulu ingat-ingat lagi. Kalau yang biasanya di belakangnya itu ada tanda seru, ungkapan atau kalimat yang biasanya diakhiri dengan tanda seru itu ungkapan apa sayang? Ayo coba diingat-ingat dulu. Udah ingat? Itu adalah ungkapan perintah. Baru minggu lalu kita pelajari ya. Jadi jangan sampai anak ibu guru tidak bisa memahami yang mana ungkapan perintah, yang mana ungkapan pemberitahuan, yang mana ungkapan ajakan, ungkapan permintaan tolong. Banyak sekali ya kita pelajari tentang ungkapan di semester ini. Lalu yang nomor 5. Kerja bakti akan diadakan secara rutin setiap hari Minggu. Kerja bakti akan diadakan secara rutin setiap hari Minggu. Itu ungkapan pemberitahuan? Ya, itu adalah ungkapan pemberitahuan bahwa kerja bakti diadakan secara rutin setiap hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu, tidak perlu lagi setiap hari Minggu lagi dikasih tahu. Karena ini sudah pemberitahuan yang resmi, karena setiap minggunya sudah dikatakan bahwa rutin, berarti sudah dilaksanakan setiap minggu. Jadi jangan lagi setiap, misalkan kalau ibu bilang hari Senin roster menyapu ibu buat Senin sampai Sabtu, ada nama-namanya yang hari Senin siapa, hari Selasa siapa, hari Rabu siapa, Kamis siapa, Jumat siapa, Sabtu siapa. Itu setiap minggu. Kalau ibu bilang seperti itu, ya harus diingat bahwa itu jadwalnya. Jangan lagi, Bu siapa lagi piket hari ini, Bu siapa lagi. Kan sudah diberitahu dan sudah ibu tuliskan misalkan di dinding. Berarti itu adalah pemberitahuan. Lalu yang nomor 6. Fitri pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Ya, itu adalah ungkapan pemberitahuan bahwa Fitri kalau pergi ke sekolah itu mengendarai sepeda. Lalu nomor 7. Siapa saja yang akan ikut bekerja bakti hari Minggu? Itu tidak ungkapan pemberitahuan. Lalu nomor 8. Komang mengumpulkan bantuan untuk korban banjir. Itu adalah ungkapan pemberitahuan bahwa Komang
mengumpulkan bantuan untuk korban banjir. Itulah tadi untuk muatan bahasa Indonesia sayang, tentang mengenal ungkapan pemberitahuan. Kita lanjut muatan PPKN, nanti tugasnya terakhir ya. Muatan PPKN: menaati aturan menjaga kebersihan lingkungan. Kita baca bersama, lingkungan harus dijaga agar tetap bersih dan sehat. Oleh karena itu harus dibuat aturan. Aturan adalah hal yang harus dilakukan. Misalnya, aturan di lingkungan masyarakat. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh warga. Aturan di lingkungan masyarakat dibuat agar hidup menjadi nyaman dan teratur. Jika tidak ada aturan, hidup akan menjadi kacau. Berikut contoh aturan untuk menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Ada di sana 3 gambar. Di gambar yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Lalu di gambar yang kedua, membersihkan lingkungan secara rutin. Di gambar yang ketiga, membersihkan selokan dari sampah. Mematuhi aturan dapat melatih kita untuk berdisiplin dan bertanggung jawab. Jadi anak ibu guru sudah tahu ya bahwa contoh-contoh aturan menjaga kebersihan itu tadi: 1. Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan secara rutin. Jadi maksudnya rutin itu sayang dilakukan itu rutin. Misalkan kalau ibu bilang setiap Sabtu kita olahraga ya, berarti setiap Sabtu kita olahraga rutin, setiap berulang-ulang kali dilakukan pada waktu yang sama, pada hari yang sama. Tapi jangan membersihkan lingkungan tapi tidak rutin. Misalkan cuman dibersihkan sekali sebulan, bulan ini dibersihkan 1 kali, udah sampai panjang-panjang rumputnya, lalu bulan depan nggak dibersihkan lagi, lalu bulan depannya nggak dibersihkan lagi. Kalau dia rajin dibersihkan, itu tidak rutin ya, berarti itu bermalas-malasan. Membersihkan selokan dari sampah, Jadi kan sering sayang di selokan depan rumah kamu itu, depan rumah ibu juga sering seperti itu. Banyak sampah-sampah, bukan sampah yang kamu buang yang kamu bersihkan, tidak ya. Tapi kalau sekitar rumahmu, di depan rumah, walaupun itu bukan sampah yang kamu buang, atau itu dibawa guguk, dibawa anjing, kan mau ya anjing-anjing di sekitar lingkungan kita itu bawa sampah dari sana, bawa sampah dari sini, jadi lingkungan depan rumah kita itu kotor. Jadi karena anjing yang bawa kita nggak bersihkan, kayak gitu nggak boleh ya sayang ya. Kita harus tetap membersihkan sampah di sekitar kita. Oke? Ayo berlatih. Siapa yang harus mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat? 2. Apa akibat jika tidak ada aturan di lingkungan masyarakat? Lalu yang ketiga, tuliskan 2 contoh aturan yang ada di lingkungan sekitarmu. Oke. Sekarang untuk tugas anak ibu guru. Tugas yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Kamu bisa buka bukumu halaman 115 sampai 116 tentang teks bacaan bekerja sama menjaga lingkungan ini. Ada ini teks bacaannya sampai ini dia, sampai di balik. Tugas anak ibu guru, silahkan kamu baca ya, tidak divideokan, kamu baca di rumah. Lalu ibu minta setelah kamu baca sayang, kamu tulislah ini, kamu tulis teks bacaan bekerja sama menjaga lingkungan ini. Setelah kamu tulis, silahkan kamu garis bawahi dari teks bacaan bekerja sama menjaga lingkungan itu yang mana di sana ada ungkapan pemberitahuan. Jadi anak ibu guru menggaris bawahi ungkapan pemberitahuan yang ada pada teks bacaan bekerja sama menjaga lingkungan. Oke? Itu untuk tugas bahasa Indonesia. Lalu untuk tugas PPKN-nya, ayo berlatih dari buku pena halaman 163
ada 3 pertanyaan di sana. Silahkan dikerjakan. Selamat belajar. Untuk semuanya anak ibu guru yang masih tetap semangat, yang sudah mulai sedikit ada malasnya, silahkan sayang, tugas-tugasnya dikerjakan pelan-pelan, dicicil ya, dicicil tugas-tugasnya, harus segera dikumpulkan. Karena setelah subtema yang keempat ini nanti kita akan ujian tengah semester ya. Sebelum kita masuk ke tema 7 nanti, kita akan ujian tengah semester setelah tema 6 ini habis. Tema 5 tema 6 kita akan ujian. Jadi ibu mohon tugas-tugasnya segera dicicil, segera dikerjakan pelan-pelan sayang sampai semuanya selesai. Oke? Makanya tugasnya itu jangan ditumpuk-tumpuk. Kalau ditumpuk-tumpuk boleh banyak, terus malas. Jadi udah banyak kali Pak. Jangan seperti itu ya. Anak ibu guru yang ibu tahu di kelas 1B semuanya anak-anaknya rajin-rajin dan penuh semangat. Jadi anak ibu guru jangan menumpuk-numpuk tugasnya. Kalau hari ini ibu kasih tugas, silahkan dikerjakan. Kan tidak terlalu banyak ibu kasih tugasnya. Satu hari, misalkan ini hari Senin, ibu kasih hanya 1 sampai 3 tugas. Belum pernah ibu berikan tugas lebih dari 3 muatan ya. Paling banyak itu 3 muatan. Paling banyak itu pun jarang ibu kasih. Paling banyak paling 2. Jadi anak ibu guru harus tetap semangat. Jangan ditumpuk-tumpuk ya sayang ya. Biar semua tugasnya bisa ibu nilai semuanya lengkap. Oke? Selamat belajar untuk semuanya anak ibu guru. Tetap semangat. Salam sehat dari ibu guru. Shalom.